Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya nih? Perkenalkan, nama aku Irena Dwi Febriani, seorang mahasiswi dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Nah, maka dari itu di sini aku pengen sharing sedikit nih sama kalian tentang zakat profesi. Sebelumnya kalian udah pernah dengar gak sih tentang zakat profesi? Atau mungkin kalian udah tahu belum sih tentang zakat profesi? Jujur, dulu aku sebelum belajar ini tuh nggak tahu zakat profesi. Yang aku sering dengar itu zakat fitrah, zakat mal, dan zakat-zakat lainnya. Nah, maka dari itu aku pengen sharing nih sama kalian tentang zakat profesi. Dalam berzakat sendiri, Allah telah mewajibkan kita dan memerintahkan kita dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103 salah satunya. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dalam ayat tersebut dapat kita lihat bahwa zakat adalah sebagai penyucian atau pembersihan dari harta-harta kita gitu kan. Dan insya Allah kita akan mendapatkan ketentraman jiwa saat kita mengeluarkan zakat. Nah, hukum zakat ini wajib ya teman-teman bagi yang mampu dan bagi yang mencapai nisab untuk beberapa zakat. Dan apa sih zakat profesi gitu? Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari hartanya dan yang dihasilkan melalui profesinya atau dari bidang yang jadi ahlinya gitu. Nah, apakah zakat profesi itu ada dalilnya? Tentu ada. Dalilnya itu salah satunya ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata pun enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dalam ayat ini disebutkan bahwa zakat adalah infak. Jadi katanya diubah infak itu di sini adalah maksudnya zakat ya. Karena infak di sini itu untuk kadar mengeluarkannya, menyalurkannya dengan sedekah dan hikmahnya disebut dengan zakat. Dan di dalam ayat tersebut juga tadi disebutkan bahwa infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Jadi zakat profesi ini dikeluarkan dari penghasilan profesi apapun, tetapi harus penghasilan ini tuh harus yang toyib atau harus yang baik gitu, dan tidak boleh yang kotor gitu. Misalkan kotor di sini tuh berarti cara mendapatkannya. Nah, cara mendapatkannya yang kotor itu cara mendapatkannya itu yang haram atau tidak halal, yang tidak Allah ridhoi gitu. Dan yang kotor dalam artian lain tuh cara mendapatkannya halal, tapi barangnya tuh kotor gitu saat kita menzakatkannya. Nah, dalam ayat tersebut juga dijelaskan, janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata pun enggan terhadapnya. Jadi teman-teman, kita sebisa mungkin ketika kita akan berzakat, ketika kita akan berinfak, ketika kita akan bersedekah, atau memberikan sesuatu kepada orang lain gitu, berikanlah yang terbaik, berikanlah yang baik gitu, jangan sampai memberikan yang kurang maksimal. Karena sebagai contoh Rasulullah SAW pun ketika beliau ingin memberikan sesuatu barang atau sesuatu kepada orang lain tuh beliau memberikan barang yang beliau paling sukai gitu. Jadi sebisa mungkin kita mencontoh dari beliau. Nah, siapa aja sih orang-orang yang berhak menerima zakat profesi ini? Nah, golongan orang-orang yang dapat menerima zakat profesi ini terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya,
untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi, orang-orang tersebutlah yang berhak untuk mendapatkan zakat profesi ini. Selanjutnya, zakat profesi itu berapa sih nisabnya? Nah, zakat profesi ini jika dikiaskan pada zakat pertanian, maka nisabnya adalah 5 wasok atau setara dengan 750 kg makanan pokok. Nah, makanan pokok itu bisa seperti beras, gandum, jagung, kurma, dan lain sebagainya. Namun, di Indonesia sendiri kan makanan pokoknya beras, jadi kita bisa mengambil patokan kepada beras gitu. Nah, jadi 750 kilogram dikali sama harga beras yang kita konsumsi sehari. Sedangkan jika dikiaskan kepada emas, maka nisabnya setara dengan 85 gram emas murni. Jadi 85 gram emas dikali dengan harga per gram emas murni. Seperti itu. Namun, para ulama sendiri menyandingkan zakat profesi ini dengan zakat pertanian. Karena dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 dijelaskan di sana bahwa makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa arti memetik itu adalah memanen atau mendapatkan hasil dari pekerjaan yang telah kita dikerjakan, atau kita bisa dapat simpulkan bahwa itu merupakan termasuk ke dalam zakat profesi. Nah, apa aja sih profesi-profesi yang berpotensi untuk mengeluarkan zakat itu? Nah, banyak guys. Salah satunya adalah pejabat negara, pegawai negeri atau swasta, dokter, pengacara, akuntan, YouTuber, artis, koki, arsitek, insinyur, dan profesi-profesi lainnya. Nah, setiap profesi tersebut terdapat zakatnya 2,5% dari gajinya mereka. Dan itu pun jika sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Kalau belum, berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, gimana sih contohnya tentang zakat profesi ini? Nah, contohnya seperti ini. Pak Evan adalah seorang akuntan yang berpenghasilan sebesar 10 juta rupiah per bulan dan memiliki cicilan motor yang harus dibayar sebesar 2 juta rupiah, sehingga penghasilan bersih Pak Evan sebesar 8 juta rupiah. Sedangkan nisab yang dikiaskan pada pertanian ini adalah setara dengan 750 kg beras dikali beras yang dimakan Pak Evan dan keluarga. Nah, kebetulan beras yang Pak Evan konsumsi bersama keluarganya adalah seharga 10.000 per kilonya. Atau penghasilan Pak Evan sudah melebihi nisab karena 750 kg dikali 10.000 kan hasilnya 7.500.000. Sedangkan penghasilan Pak Evan kan sudah 8 juta, maka penghasilan Pak Evan sudah melebihi nisab zakat profesinya, sehingga Pak Evan wajib untuk mengeluarkan zakat profesinya. Nah, jadi cara menghitung zakat profesinya adalah 2,5% dari penghasilan Pak Evan bersih ya. Jadi penghasilan Pak Evan sudah dikurangkan biaya hutang, baru dikali 2,5%. Jadi 2,5% dikali 8 juta penghasilan bersih Pak Evan tadi, sama dengan 200.000. Maka zakat yang harus dibayarkan oleh Pak Evan beserta keluarganya adalah 200.000 rupiah. Kurang lebih seperti ini sharing sedikit dari saya mengenai zakat profesi. Mudah-mudahan dapat ada yang dimengerti, mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ketika kita sudah berpenghasilan cukup, ketika kita sudah
mencapai nisab, kita tidak lupa untuk membayar zakat, karena zakat merupakan kewajiban agar harta yang Allah berikan kepada kita tidak menumpuk di kita, tapi dapat terdistribusi dengan baik gitu kepada orang-orang yang membutuhkan gitu, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.